Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Rekan-rekan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, ini kebetulan di tempat saya lagi azan. Jadi saya tutup dulu, kita dengarkan azan dulu ya. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menghadiri perkuliahan ini gitu. Jadi teman-teman, kita harus ketahui bahwasanya sehat itu mahal, tapi biasanya teman-teman yang ataupun
saudara-saudara kita yang senantiasa berada di dalam kesehatan tidak sadar bahwasanya mahalnya sehat itu dirasa ketika kita sakit gitu ya. Barulah ketika kita sakit bahwasanya namanya sehat itu adalah hal yang sangat mahal dan luar biasa. Baik, pada malam ini sebelum kita masuk kepada teman-teman dari kelompok 1, kelompok 1 kan ini ingin mempresentasikan ataupun ingin menjelaskan. Apa kelompok 1 judulnya? Kelompok 1 ini judulnya apa? Kita lihat PowerPoint-nya. Judulnya apa kelompok 1 ya? Tingkatan ajaran Islam, Mbak. Yang iman Islam ihsan itu? Iya, betul, Pak. Oke. Di sini ada Pak Muhammad, ada Mas Ridwan, ada Mas Agus, Mas Fahrul Rahim, sama Mas Ulin ya. Sama Mas Ulin. Mas Ulin Nuha. Oke. Ya nanti jadi sudah saya jelaskan sebelumnya, nanti ketika presentasi jangan hanya dibaca saja tetapi dijelaskan secara perinci ya, ataupun secara intinya saya suka kepada teman-teman mahasiswa yang dia itu menguasai materinya gitu. Menguasai materinya ataupun menguasai apa yang dia sampaikan gitu. Ada istilah di dalam kebetulan paman saya itu punya tren di daerah Lampung Utara. Ada tulisan di musolanya itu ataupun di masjidnya itu, naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Nah, gitu kalau nggak salah. Jadi segala macam yang ingin kita sampaikan depan publik itu harus betul-betul dipersiapkan, harus betul-betul dimantapkan. Gitu. Kalau bisa memang tidak textbook gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit melihat apa agar yang namanya pembicaraan kita ataupun retorika kita itu tidak lari kemana-mana ataupun tidak liar ke kiri dan ke kanan. Gitu. Padahal yang ingin disampaikan sebetulnya poinnya 2 atau 3, tetapi bungkusnya ataupun tetapi hiasannya, tahsiniyatnya itu banyak sekali. Ternyata dari sekian panjang pembicaraan itu hanya diambil poinnya itu hanya 3 saja gitu. Nah, sebelum kita melihat apa itu secara detail Islam, iman, dan ihsan, saya ingin menyinggung bahwasanya di dalam Islam itu ataupun di dalam syariat Islam ada yang namanya tujuan. Ada yang namanya dibalik dari penciptaan ataupun diciptakannya syariat itu dalam Islam ternyata memiliki tujuan yang mulia. Gitu, memiliki tujuan yang mulia. Apa sih tujuan yang mulia itu disebut di dalam istilah Islam? Disebut sebagai al-maqasid asy-syariah. Ya. Mungkin teman-teman baru mendengar ini. Baru mendengar itu adalah 5, jumlahnya ada 5 ya. Jumlahnya ada 5, jadi maqasid syariah ini adalah tujuan dari dibentuknya sebuah syariat. Yang mana syariah ini kalau kita lihat mengkerucut kepada Quran hadis, kemudian ijma dan qiyas, itu 4 yang dalil disepakati oleh para ulama. Kemudian ada 6 dalil lagi yang sementara diperdebatkan gitu ya. Dalil muttafaq al-adillah al-muttafaq 'alaiha wal adillah al-mukhtalaf 'alaiha gitu. Maka kelima ini harus menjadi yang namanya tujuan dari pensyariatan di dalam Islam itu. Zakat, apa tujuan dari zakat itu? Kemudian sholat, apa tujuan dari pensyariatan sholat? Oh ternyata untuk menjaga apa? Kemudian juga haji, ternyata tujuannya apa? Gitu. Jadi setiap semua kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan Islam kita ataupun di dalam berislam kita itu memiliki tujuan masing-masing. Kalau dulu hanya dalam ranah menjaga saja karena yang pertama adalah hifzuddin itu ya. Kalau di dalam buku yang saya baca itu yang pertama adalah hifzuddin. Nah, hifzuddin ini adalah menjaga yang namanya religius kita. Menjaga ataupun memelihara kereligiusan kita. Itu disebut maqasid yang pertama adalah hifzu ad-din gitu. Menjaga agama ataupun memelihara agama kita. Nanti akan saya berikan beberapa contohnya. Gitu. Jadi kereligiusan kita, bukan intelek. Jadi identitas kita sebagai seorang muslim dan yang berislam itu harus masuk ke dalam
tujuan syariat tadi. Gitu. Nanti apa saja contohnya maka ada. Kemudian yang kedua, setelah hifzu ad-din itu adalah hifzu an-nafs. Tadi dari sisi religiusnya ya, ataupun dari sisi agamanya. Yang kedua ini adalah hifzu an-nafs. Hifzu itu artinya menjaga ataupun memelihara. Maka kalau kalian mendengar ada yang namanya hafiz ataupun hafidhah, hafidh Quran, maka dia itu adalah orang yang memelihara Al-Quran. Ataupun bisa diartikan kalau konteksnya itu membaca Al-Quran, maka dia menghafal Al-Quran. Nah, orang yang menghafal Al-Quran itu kan senantiasa memelihara bacaannya kan, memelihara bacaannya agar tidak lupa, agar tidak terkikis, agar senantiasa hafal terus kan gitu. Nah, jadi hifzu an-nafas ini lebih kepada sisi psikis ya. Lebih kepada sisi psikis kita, fisik kita, bagaimana kita menjaga nafas kita, bagaimana menjaga jiwa kita agar tidak terusak ataupun agar tidak terpengaruh dari yang namanya doktrin-doktrin yang merusak psikis kita gitu. Mungkin dari alkohol contohnya gitu kan. Itu kan narkoba dan lain sebagainya, obat-obat terlarang itu merusak jiwa, merusak badan. Nah, ini masuk ke dalam apa namanya maqasid tadi gitu. Kenapa yang namanya al-khamr ataupun khamr, arak, minuman keras itu dilarang? Karena itu merusak. Nah, merusak apa? Merusak jiwa kita, merusak badan kita, merusak yang namanya tubuh kita. Dari situlah kenapa dibalik pelarangan khamr itu berbahaya bagi jiwa kita. Itu contoh dari hifzu an-nafas gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hifzul aql. Ya, hifzul aql. Hifzul aql ini memelihara ataupun menjaga yang namanya akal pikiran. Ini bisa kita artikan ataupun bisa kita istilahkan dengan menjaga, memelihara intelektualitas, gitu ya, keintelektualan kita. Jadi intelektualitas kita itu harus nantiasa dijaga. Nah, maka kalau orang dulu ataupun ulama-ulama dulu mengartikannya hanya sebagai penjagaan ataupun pemeliharaan, gitu. Sekarang sudah mulai dikembangkan lagi, sudah mulai meluas lagi ranahnya, domainnya sudah mulai meluas lagi. Nah, domainnya meluas itu menjadi sebuah pengembangan, gitu. Jadi pengembangan bukan hanya menjaga dan memelihara saja, tapi mengembangkan yang namanya intelektualitas kita. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita ingin menambah keintelektualan kita, maka kita meneruskan jenjang pendidikan kita. Lanjut menuntut ilmu S1 gitu kan. Kemudian setelah S1 selesai nanti S2 gitu. Ataupun dari SMP ke SMA. Kemudian S1, S2 dan selanjutnya dan seterusnya gitu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka hifzu al-aql. Dalam rangka menjaga yang namanya keintelektualan kita ataupun akal pikiran kita. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak memakan bangku sekolah istilahnya ataupun tidak mengenyam yang namanya pendidikan itu, maka nanti akan dikuasai oleh ketidaktahuan gitu, anti pengetahuan nanti jadinya. Gitu. Sedikit demi sedikit yang namanya kualitas intelektual kita berkurang ataupun turun. Maka dari itu kita belajar di sini baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama itu dalam rangka memelihara dan menjaga dan juga mengembangkan yang namanya hifzul akal tadi. Kemudian yang keempat, dari tujuan disyariatkannya hukum-hukum dalam Islam ataupun syariat itu adalah hifzu an-nasl. Hifzun nasl ini apa? Hifzun nasl ini adalah menjaga keturunan, gitu ya, memelihara keturunan, mengembangkan yang namanya keturunan. Gitu. Keturunan ini lebih kepada sifat sosialnya, gitu ya, lebih kepada sosialnya. Maka yang namanya negara menyelenggarakan pendidikan untuk para anak-anak untuk semua rakyat di sini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga yang namanya tatanan sosial yang ada di negara tersebut. Ataupun kita tarik secara mikronya, secara kecilnya, maka setiap orang tua ingin yang namanya generasi selanjutnya ataupun anak-anaknya ini mendapatkan pendidikan terbaik. Maka mereka menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang bonafit, gitu kan. Contohnya itu dalam rangka apa? Menjaga dan memelihara yang namanya keturunan tadi. Oke. Itu kemudian yang terakhir adalah hifzul mal. Nah, ini dari sisi ekonominya, ya, dari sisi ekonominya.
Jadi di balik dari pensyariatannya itu adalah menjaga tatanan ekonomi ini senantiasa bertambah baik ataupun berkembang. Maka di dalam syariat tadi tujuannya ada hifzu al-mal. Hifzu al-mal ataupun menjaga yang namanya memelihara dan mengembangkan ekonomi, sisi ekonominya itu sendiri. Saya pernah mendengar kejadian begal yang ada di Bekasi itu tahun berapa ya. Ini sebuah contoh di dalam kita memperjuangkan yang namanya maqasid syariah juga sebetulnya. Jadi ketika ada kejadian begal itu ternyata orang yang dibegal itu ternyata ngelawan. Berani ngelawan gitu. Kemudian direbut yang namanya parangnya ataupun goloknya itu ternyata orang yang ngebegalnya itu tidak sengaja terkena bacok gitu. Dibawa ke rumah sakit, perjalanan ke rumah sakit meninggal kalau nggak salah. Gitu. Tapi kok diapresiasi sama beberapa ustadz yang ada di Indonesia gitu. Nah, dia melakukan seperti itu, pembelaan terhadap dirinya itu sah-sah saja sebetulnya. Itu sah sekali. Itu dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Dan itu dalam rangka dia menjaga yang namanya maqasid syariah tadi. Jadi ada ranah maqasidnya di situ. Ada sisi maqasidnya yang bisa kita ambil. Dia pertama menjaga hifdzul mal dia, menjaga harta dia, ya kan? Motor dia ataupun dompet dia ataupun uang yang dia bawa kan gitu. Itu dijaga sama dia. Kemudian hifzu an-nafs, ya kan? Menjaga memelihara jiwa dia juga. Gitu, memelihara jiwa dia juga. Jadi nyawa ataupun jiwa kita itu terjaga. Jadi kalau kita nyawa sampai terancam boleh kita lawan. Itu tidak apa-apa. Kalau berani ngelawan seperti itu. Tapi seandainya memang langkah yang kita ambil adalah mengalah gitu ataupun angkat tangan gitu. Ya diambil saja, tapi nanti ketika itu kita laporkan ke polisi. Nah, melaporkan ke polisi itu ada salah satu juga untuk menjalankan ataupun mengamalkan maqasid syariah tadi gitu ya. Jadi ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini itu tidak terlepas dari 5 maqasid syariah yang sudah ada di dalam Islam itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini kita harus pahami dan jangan sampai tidak paham bahwasanya di balik dari pensyariatan yang ada di dalam Islam, hukum-hukumnya baik dari wajib, sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian hukum-hukum yang lainnya sunnah muakkad, fardu kifayah dan lain sebagainya, itu ada yang namanya tujuannya gitu. Jadi tidak ada yang namanya serta-merta sengaja dibuat tanpa ada yang namanya tujuan. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Menjaga napas. Menjaga agama ya. Kemudian yang kedua? Menjaga nafas ataupun jiwa ya. Yang ketiga? Hifdzul akal, menjaga akal pikiran ataupun intelektual kita. Kemudian yang keempat? Menjaga keturunan. Yang keempat apa tadi? Menjaga keturunan, Pak. Ya, hifdzun nasl ya, menjaga keturunan tadi. Keturunan itu sosial ya, masuknya ranah sosial. Kemudian yang terakhir tadi apa? Hifdzu al-mal, ekonomi, sisi ekonominya gitu ya. Oke, jadi itu sebagai mukadimah dari saya, nanti bisa dikembangkan. Dan ini kita masuk kepada presentasi teman-teman dari kelompok 1 ya. Maka silakan dibuka kameranya teman-teman. Kita ingin yang namanya diskusi kita ini hidup gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin share screen mungkin silakan bisa share screen. Mungkin kita minta kepada admin dari dari ITTS silakan untuk kalau memang bisa di-share dari kampus sendiri ITTS silakan. Nah, ini udah mulai share nih. Oke ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada teman-teman dari kelompok 1. Silakan Mas Ridwan, Mas Agus, Mas Rohim sama Mas Ulinuha. Oke. Monggo sekecakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Akbar Al-Fahmi memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan mengenai tingkatan keislaman, ihsan, dan satu yang lain. Jadi puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan, kita bisa bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama mendapatkan kesehatan, mendapatkan nikmat iman, Islam, dan terutama kita masih diberikan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jika diizinkan Pak Fahmi, kami ingin menyampaikan dari kelompok kami sedikit mengikuti isu yang sedang terjadi di dunia ini. Kita ikut mengutuk keras pernyataan Presiden Prancis Macron. Ya, harapan kami jika yang bersangkutan tidak bisa bertobat, ya semoga azab bisa menerpa yang bersangkutan. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan nih, tim kami sudah siap semua ya, Pak Ulin, Mas Wahyu, dan Mas Fahrul. Mungkin bisa mengeluarkan suaranya dulu untuk tes. Oke, Mas Ulin, Mas Fahrul juga sudah siap ya? Siap. Oke. Sebelumnya mau tanya dulu nih Pak, aturannya seperti apa Pak diskusi kita? Oke. Jadi kalau tadi saya sama anak-anak kelas yang pagi itu, saya kasih mungkin sekitar 25 sampai 30 menit lah untuk presentasi ini. Ya, jadi nanti kalau udah mendekati menit ke-25 mungkin udah lampu kuning lah itu ya. Siap. Lampu kuning untuk siap-siap menyelesaikan gitu. Nanti setelah itu maka siapa di sini Mas Agus mungkin sebagai moderatornya nanti mengatur sirkulasi pertanyaan gitu. Jadi setelah selesai seperti biasa kita tanya jawab. Mungkin sesi 3 tanya pertanyaan jawab dulu. satu sesi aja ya Pak, 3 pertanyaan atau gimana? Nanti kita bisa tambah lagi gitu. Bisa kita tambah lagi. Dan Baik. itu nanti dijawab sama teman-teman kelompok 1 karena ini adalah kesempatannya kelompok 1 untuk mempresentasikan dan menjawab persoalan-persoalan ya, dieksplor nanti gitu ya. Nanti saya bisa menanggapi ataupun menambahkan. Oke, gitu. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau nanti presentasi yang kami berikan masih kurang memuaskan karena masih masa pandemik Pak. Kami mengerjakan secara daring seluruhannya. Jadi mohon dimaklum karena secara daring biar gimana pun tidak bisa mengakomodir kadang-kadang semua yang ada dalam mungkin pemikiran semua teman-teman dari satu tim ini. Sebelumnya kita perkenalkan, mana sebentar Pak. Nah, teman-teman kita kebetulan ketua tim kami ada Muhammad Ridwan Wahyu Al-Yasin dari Sistem Informasi, saya sendiri Agus Muhammad Soleh, ada Mas Fahrul Rohim, dan ada Mas Ahmad Ulin Nuha. Untuk materi kita kali ini, kita coba bahas mengenai tingkatan ajaran Islam. Dalam tingkatan ajaran Islam, ada beberapa yang akan kita bahas. Ada 3, yaitu ada tingkatan pertama, yaitu tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan ketiga ihsan, dan mungkin nanti kita coba bahas hadis-hadis pendukung untuk mendukung mengenai materi kita kali ini. Kita juga sudah membagi, mungkin untuk lebih memanfaatkan waktu, Mas Yasin sudah siap ya Mas Wahyu untuk mempresentasikan tingkatan pertama. Silakan Mas Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tingkatan pertama. Iya. Tingkatan pertama yaitu Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan apa itu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga perkara itu sendiri adalah ad-din, yaitu agama Islam itu sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 102. Tingkatan pertama, yaitu Islam. Dalam hadis Jibril
dikatakan bahwa Islam adalah satu, mengakui bahwa tiada Tuhan sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan mengakui Muhammad adalah utusannya. 2. Mendekatkan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Menunaikan puasa Ramadan. Dan 5. Berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Islam memiliki 5 rukun. Mungkin di sini saya akan menerangkan menurut pendapat saya. Tingkatan pertama yaitu Islam. Islam sendiri itu adalah terdiri dari 5 rukun. Yang pertama syahadat. Jika seseorang telah bersyahadat, dia tidak boleh menyembah sesembahan selain Allah. Kedua, setelah dia menegakkan syahadat, pasti dia akan menegakkan sholat, yaitu sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan bagi umat Islam yang sudah akil balik. Sesudah menegakkan sholat, ada rukun Islam yaitu menunaikan zakat. Zakat itu banyak sekali, mulai dari zakat fitrah, zakat mal, dan zakat-zakat yang lainnya. Zakat fitrah sendiri itu biasanya kita mengerjakan habis puasa Ramadan, yaitu zakat fitrah adalah zakat pembersih diri, atau zakat mal adalah zakat harta. Yang keempat, menunaikan puasa Ramadan. Mungkin yang keempat ini adalah wajib bagi setiap muslim yang tidak berhalangan. Yang berhalangan mungkin hanya wanita atau perempuan yang sedang berhalangan. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi yang mampu adalah wajib untuk pergi ke Baitullah. Mungkin selanjutnya ke slide kedua. Bagus. Pada tingkatan kedua, di sini saya akan membahas iman. Iman secara bahasa berarti pembenaran, tasydid. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh Jibril mengenai iman, beliau menjawab, iman adalah 1. Engkau beriman kepada Allah. 2. Kepada malaikat. 3. Kepada kitab. 4. Kepada Rasul. 5. Kepada hari akhir. 6. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Takdir, qada dan qadar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa iman memiliki 6 rukun. Apabila satu rukun tidak dipenuhi, maka tidak disebut orang beriman. Dan di sini saya menjelaskan arti dari iman tersebut adalah iman artinya adalah pembenaran dalam hati, perkataan atau lisan, dan digerakkan oleh anggota tubuh. Jika seseorang tidak mengimani dari rukun iman tersebut, mungkin dia tidak dikatakan beriman. Karena iman tersendiri adalah meyakini atau meyakinkan dalam hati, lisan, dan pergerakan atau anggota tubuh. Begitu penyampaian saya tentang tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Fahrul Rohim pada slide selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tingkat ketiga ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ihsan. Dalam hadis Jibril, tingkatan Islam yang ketiga ini memiliki 1 rukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah akan melihatmu. Itulah pengertian ihsan dan rukunnya. Dalam pengertian ihsan ini terdapat 2 tingkatan. Tingkatan pertama disebut tingkatan musyahadah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bukan melihat zat Allah, namun melihat sifat-sifatnya.
Apabila seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan semua tanda kekuasaan Allah pada sifat-sifatnya. Dan inilah tingkatan tertinggi dalam derajat ihsan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang maksud dari engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi maksudnya itu adalah seseorang yang mengharapkan rahmat dan ampunannya. Jadi nama lainnya dari itu disebut makam al-musyahadah. Dan keadaan ini itu kayak tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan. Selanjutnya, maksud dari jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah akan melihatmu. Maksudnya ini adalah seseorang yang lari dari azab sisaannya. Jadi maksudnya itu kayak tingkatannya lebih rendah dari yang pertama karena sikap ihsannya itu didorong dari rasa diawasi, takut akan hukuman, sehingga dari sini ulama semua berpendapat bahwa barang siapa yang beramal atas dasar melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia seorang arif. Gitu. Itu saja penjelasan saya tentang ihsan. Kita akan masuk ke slide kedua. Jadi tingkatan kedua itu disebut dengan tingkatan muraqabah, yaitu apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah. Dia yakin Allah melihatnya dan tingkatan inilah yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Apabila seorang mengerjakan sholat, dia merasa Allah memperhatikan apa yang dia lakukan, lalu dia memperbagus sholatnya. Baik, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang muraqabah. Jadi muraqabah itu seperti bertawajuh kepada Allah dengan sepenuh hati melalui pemutusan hubungan dengan segala yang selain Allah Subhanahu wa taala, itu mengekang nafsu dari hal-hal terlarang dan mengatur kehidupan di bawah cahaya perintah Allah dengan penuh keimanan bahwa pengetahuan Allah selalu meliputi segala sesuatu. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang muraqabah. Selanjutnya akan dibacakan kepada Mas Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hadis yang menerangkan tentang Islam, ihsan, dan tadi di sini hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, yang bunyinya hadis an Umar radhiyallahu taala anhu aidon qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun sadidu bayadi siyabi sadidu wasawadi sya'ri la yura alaih asaro safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'as nada rukbataihi ila rukbataihi wawas kai kaffaihi ala fahidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni an Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islamu ang tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajju baiti inis ittata ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa'ajribni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala ang ta'budallah
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala ang talidal amatu rabbataha wa ang taro hufata urota ala tari'a ri'a asyai yatatawuluna fil bunyan sumang tolako falabistu maliya summa kola ya Umar atadri manisail kultu Allahu wa rasuluhu a'lam kola fa innahu jibrilu atakum yu'allikum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Umar radhiyallahu dia menceritakan ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak ada bekas-bekas datang dari perjalanan. Namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu pergi ke sana." Orang ini berkata, "Engkau benar." Umar pun mengatakan, "Kami terheran." Dia bertanya lalu dibenarkannya sendiri. Orang tersebut bertanya, "Sampaikan kepadaku tentang apa itu iman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman pada takdir baik maupun buruk." Orang tersebut menyahut, "Kamu benar." Dan di sini saya akan menjelaskan ihsan. Ihsan tadi mah. Ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan itu beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Orang itu bertanya, "Sampaikan kepadaku kapan kiamat itu terjadi." Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang itu bertanya lagi, "Sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi SAW menjawab, "Budak-budak wanita akan melahirkan tuanya, dan engkau akan melihat orang yang tidak memakai alas kaki, suka tidak memakai baju, miskin, dan penggembala kambing berlomba-lomba, dan membuat bangunan yang tinggi." Kemudian orang tersebut pergi sementara aku, Umar, tidak mencari berapa hari setelah itu. Nabi SAW bertanya, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang kemarin bertanya itu?" Umar mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama Islam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini hadis ini sangatlah sahih dikarenakan sanadnya yang sangat sahih. Yang sangat apa, Mas? Yang itu sanadnya sangat sahih dan atau sikoh, yang dari Bukhari, dari Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim mendapat hadis itu dari
Musaddad bin Mursihat. Musaddad bin Mursihat itu ialah tabi'in, dan Musaddad bin Mursihat itu mendapat hadis dari Ismail bin Ibrahim dan dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Juhair bin Jahir, Abdurrahman bin Syah. Dan para ulama mengatakan itu sangatlah sahih. Dan tadi ada yang menjelaskan bahwasannya Nabi SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi SAW tidak tahu. Karena orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengetahui ciri-ciri tibanya hari kiamat. Di antaranya budak wanita akan melahirkan tuannya, dan melihat orang yang tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, miskin, pengembala kambing berlomba-lomba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke ini masih ada satu slide lagi, maaf. Jadi hadis yang saya bacakan tadi itu disebut juga hadis Jibril, karena hadis yang tadi itu menceritakan tentang Jibril yang datang mengajarkan Islam, iman dan ihsan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Yang tadi seseorang yang datang dengan pakaian yang sangat putih, datang tiba-tiba waktu Nabi SAW memberitahukan tentang agama kepada sahabatnya. Dan hadis ini ditempatkan oleh Imam Muslim sebagai hadis pertama dalam kitab Sahihnya. Demikian pula Imam Baidawi menempatkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam dua kitabnya, yaitu kitab Syarhus Sunnah dan Mashabih As-Sunnah. Sementara Imam Nawawi menempatkan hadis ini sebagai hadis kedua dalam Arba'in Nawawi. Hadis ini memiliki banyak prediksi riwayat yang berbeda-beda, padahal kisahnya yang diceritakan hanya terjadi sekali. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Ada Mas Farul, Mas Ulin, sama Mas Wahyu. Mungkin ini Pak Fahmi, kita kadang-kadang membicarakan tentang agama tuh sedikit kaku, Pak. Kita sedikit agak tegang, sedikit apa, karena kalau sudah bicara agama, banyak pemikiran-pemikiran yang kita takut salah, Pak. Artinya kadang-kadang agama tuh kita berpikirnya textbook. Mungkin sedikit menambahkan, di sini kan kita tingkatannya. Sebenarnya tingkatan Islam, kita kadang kala juga kurang mengerti kita sudah pada tingkatan apa dalam kehidupan ini gitu. Sebenarnya kan di tingkatan Islam tuh kita dari TK mungkin sudah diajarkan, itu kan rukun-rukun Islam gitu. Dari kita dilahirkan juga kita membaca syahadat segala macam, itu ada di ilmu tauhidnya mungkin ya. Mungkin nanti Pak Fahmi bisa lebih detail untuk membahas ilmu tauhidnya, karena itu pondasi kita. Di Islam tuh tingkatan Islam awal sebenarnya kita harus memahami, karena mungkin ya termasuk saya banyak penyesalan, mungkin di awal-awal kita kurang memahami apa itu tingkatan-tingkatan segala macam. Dan sebenarnya tingkatan yang sudah sering kita pelajari ya Islam, iman gitu, itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah jalani, tapi mungkin masih banyak orang yang nggak tahu kita dalam tingkatan apa saat ini.
Dan mungkin di Islam sendiri, baru tingkatan Islam sendiri, kita juga masih banyak hal-hal yang kita nggak dalami, kita juga mungkin masih belum menjalankan semua di rukun Islam itu gitu kan. Di rukun iman juga mungkin demikian. Tapi yang menarik buat kami ini soal ihsan, Mbak. Ihsan ini kan kalau kita bahas ini tingkatan sudah yang sangat tinggi ya, tingkatan tinggi yang artinya sudah benar-benar berserah diri, sudah mungkin hanya orang-orang pilihan Pak yang sudah masuk ke dalam tingkatan ihsan, mungkin orang-orang yang sudah diberikan ujian, sudah diberikan musibah, sudah segala macam, dia bisa tetap survive dengan agamanya, tetap dengan ke Allah, tidak melihat sebenarnya. Mungkin orang-orang seperti itu sudah melihat bahwa yang butuh tuh mereka, bukan Allah gitu. Bukan semata-mata kewajiban tuh harus dijalankan, ya memang Allah tuh nggak butuh kita. Yang butuh tuh hanya kita. Mungkin orang-orang ihsan sudah punya itu semua gitu Pak. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami Pak, dari tim kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena pembahasannya mengenai agama, sekali lagi ya yang kita sampaikan pasti kaku semua kita, karena ya itu karena di kita memang seperti itu, pembicaraan agama agak-agak seperti gimana gitu, mungkin di luaran segala macam gitu. Jadi ya dimohon maklum, demikian penjelasan kami. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, kita akan catat terlebih dahulu, nanti kita diskusikan, dan pastinya harapan kami apapun jawaban kami tetap dapat pencerahan dari Bapak, karena Bapak yang mungkin lebih mengerti untuk hal ini gitu. Jadi mungkin nanti banyak hal-hal liar yang akan mungkin dipertanyakan, ya mungkin nanti di ujungnya pasti Bapak bantu kami untuk menjawab gitu. Karena ini sifatnya pelajaran agama yang memang ya ilmu-ilmu pasti Pak. Gitu Pak. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya? Apa sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, alhamdulillah. Pak Soleh, tolong jangan bertanya yang agak ini ya, agak spesifik ya, yang umum-umum aja Pak. Berarti nggak bebas dong ini pertanyaannya. Sifatnya Ya, nggak bebas berarti. boleh sih Pak, bebas Pak. Tapi nanti saya kembalikan ke Bapak untuk menjawab. Siap. Iya. Ya monggo, silakan Pak, biar cair Pak suasana Pak. Karena tegang banget. Jadi dari Pak Agus ini bisa mungkin kesimpulan lah tadi ya. Ya, betul Pak. Kesimpulan. Jadi kesimpulan sama sekaligus menjabat sebagai moderator lah dalam kelompok ini gitu ya. Baik Pak. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi skala prioritas ya. Yang ditanyakan tuh yang pertama berkaitan tentang tema dulu gitu. Ya. Jadi mungkin termin pertama 3 pertanyaan itu kalau bisa sesuai dengan tema. Jangan keluar dulu kita dari tema. Mungkin kalau setelahnya ada pertanyaan yang di luar dari tema ya silakan kita diskusikan. Kayaknya udah pada catat Pak memang Pak. Sudah mencatat, monggo lah silakan. Iya, jangan malu-malu coba. Ya, jangan malu-malu mumpung dikasih kesempatan, karena waktu udah mau 25 menit nih. Kita pakai timer nih. Ya, monggo Pak Soleh, mungkin teman-teman lain, mungkin teman-teman yang di Jogja, mungkin para akhwat juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya tentang yang rukun Islam itu kan kita memang ada 5. Yang ketiga itu tentang membayar zakat. Tentang membayar zakat itu berupa beras yang 3,5 liter lebih baik, atau uang juga boleh atau tidak, atau lebih baik yang mana Pak Agus? Maksudnya dengan pembayaran melalui beras 3,5 atau dengan uang yang sesuai harga yang 3,5 ini, itu lebih bagusnya yang seperti apa? Begitu aja Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Soleh. Kita tampung dulu pertanyaannya, mungkin dari yang lain. Saya Mas Agus. Ya, Pak Doni. Jangan berat-berat Pak Doni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Agus. Saya bertanya tentang rukun iman yang... Suaranya agak pelan ya Pak Doni ya? Oh ya. Jelas belum? Ya, jangan karena orang Jogja Pak suaranya agak pelan Pak. Ya, baik Pak. Mas Agus, saya Ya. mau tanya tentang qada dan qadar dalam kehidupan. Itu bisa diubah atau enggak ya? Untuk iman yang mengenai qada dan qadar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ketiga, terakhir, sebelum membahas hal-hal yang umum. Di chat itu ada kayaknya Pak Agus itu. Oh, di chat. Wah, saya juga nggak familiar nih Pak, bentar Pak. Dari siapa? Mas Fikri Saifullah itu. Wah, Mas Fikri bertanyanya nggak langsung ya Mas. Maksud dari budak wanita yang melahirkan tuan. Nah, ini pertanyaan ketiga nih, Mas Ulin mungkin bisa pelan-pelan nih. Ini agak dalam nih pertanyaannya karena makna ini. Oke, Pak. Oke, rekan-rekan semua. Kita minta waktu sebentar untuk berdiskusi. Sebentar ya, Pak. Semua rekan-rekan. 1 minute, Pak. Ya, silakan. Yang dari Jogja ini siapa maksudnya yang dari Jogja? Ada yang dari Jogja ya? Oh, mungkin stay karena masih pandemi gitu ya, jadi masih ada yang di kampung gitu ya. Saya Pak. Siapa ini? Mas Atta ya? Pak Atta, Mas Atta ini. Ya Pak, Jogja. Jogjanya di mana? Bantul. Oh, saking Bantul. Bantul itu indah kalau kita lihat dari tempat makan yang ada di Bantul yang di atas itu, ngeliat pemandangan Jogja itu luar biasa ya. Saya minta nanti untuk minggu depan itu kita sesuai urutkan saja. Kelompok 2 ya, sambil menunggu dari kelompok 1, kelompok 2 harap untuk bersiap-siap. Jadi minggu depan kita kelompok 2. Gitu. Kemudian untuk UTS ya, ini saya kabari dari jauh-jauh hari, kita kemungkinan bulan Desember kalau nggak salah UTS itu, sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan kalender akademik yang ada di kampus bulan Desember. Dan saya nanti mungkin akan memberikan yang namanya pertanyaan itu, karena kita sistemnya ini masih online, maka nanti soalannya saya buat online juga, UTS-nya insya Allah. Mungkin pakai Google Form. Nanti di dalam Google Form itu ada multiple choice, ataupun pilihan ganda, dan juga ada esai mungkin. Ya. Jadi materinya apa Pak yang akan ditanyakan dalam UTS itu? Ya, dari pertama saya jelaskan, materi pertama kita pertemuan sampai dengan pertemuan ke-8 kayaknya. Itu untuk UTS-nya. Sambil menunggu dari kelompok 1, saya pengen tes suara dulu ini, ataupun ngecek jangan-jangan orang yang nggak ada ini. Mas Fauzi Ahmad ada nggak ini? Mas Fauzi Ahmad ataupun siapa ini? Fauzi Ahmad. Standby nggak ini? Nah, nggak tahu di mana itu. Kemudian Gian Rahmat. Mas Gian Rahmat. Halo, Mas Gian Rahmat. Nah, menghilang juga tanpa jejak itu. Mungkin sedang keluar atau kemana, saya nggak tahu. Tapi di sini ada dan masuk Zoom. Mbak Salsa Dwi. Mbak Salsa. Ada, Pak. Ada ya? Kalau Ya. bisa kamera dibuka ya.
Mbak Salsa Dwi ada ya. Oke. Kemudian Mas Topan. Mas Topan Firdaus. Ada orangnya, Mas Topan? Nggak ada, Mas Topan ya. Ada, Mas Topan Firdaus? Nggak ada? Mbak Ada tuh, Nadia, Pak. ada Mbak Nadia? Mas Topan di chat tadi Pak hadir. Di chat? Oke. Mbak Nadia, ada Mbak Nadia? Iya, ada, Pak. Ada ya? Hmm. Oke. Gimana Pak Agus dan kawan-kawan? Sudah ada jawaban? Baik Pak, terima kasih. Kita sudah berdiskusinya luar biasa nih Pak, via daring Pak. Berdiskusinya yang satu mungkin sedang berada di mana, kita sedang berada di mana. Tapi ya itulah, ya karena kemauan keras ya insya Allah kita bisa sama-sama menjawab Pak. Untuk yang pertama itu pertanyaan dari Pak Muhammad Soleh ya, tadi belum perkenalkan diri. Dari sistem informasi ya Pak, kelompok 2 ya Pak. Ya, itu mungkin Mas Ridwan bisa membantu menjawab, silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mas Soleh, yaitu tentang zakat 3,5 liter menggunakan uang. Ya Mas Soleh ya? Ya, siap ya. Kalau di Arab zakat itu menggunakan gandum. Kalau di Indonesia mungkin gandum tidak familiar makanan pokoknya, jadi diganti dengan beras. Ya gitu 3,5 liter. Jika seseorang tidak bisa membayar zakat dengan beras dengan 3,5 liter, maka diperbolehkan dengan membayar uang, yaitu dengan harga per liter dengan beras yang dizakatkan oleh di masjid tersebut. Misal di masjid tersebut zakatnya per liternya 10.000, berarti dikali 3,5 jadi 35.000 per orang zakatnya. Begitu Pak, jawaban dari saya. Mungkin pertanyaan 2 dijawab oleh siapa? Silakan. Sedikit menambahkan, intinya gini Pak Soleh, secara sunnah sih sebaiknya memang dengan bahan pokok. Tapi ya kita kan kultur kita juga kadang-kadang membutuhkan dana tunai Pak. Jadi kadang-kadang untuk mempermudah juga si penzakat, untuk si penzakat jadi ya dipermudah dengan uang tunai. Kalau untuk lebih ke hadisnya gimana atau apanya gimana, saya sih kurang paham gitu ya. Mungkin nanti Pak Fahmi bisa lebih mendalam menjelaskan. Yang jelas kalau di Indonesia memang diperbolehkan Pak untuk zakat uang gitu. Tapi sunahnya itu memang sebaiknya itu sunahnya ya dengan bahan pokok Pak, mau itu gandum, mau itu beras. Gitu. Terima kasih Pak Soleh. Untuk pertanyaan kedua, mungkin sedikit saya bisa jawab kode dan kodar pertanyaan dari Pak Doni ya. Mas Doni dari prodi mana Mas? SI atau TI Mas? Biar kami catat Mas. TI Mas. TI. Untuk kelompok berapa Mas? Biar kita gantian menyiapkan pertanyaan nantinya. Kelompok 6. Kelompok 6, baik Mas Doni. Ya untuk kode dan kodar dalam kehidupan apakah bisa dirubah? Kalau pendapat saya kode dan kodar itu sudah garis Pak. Garis yang ketika kita lahir Allah sudah menggariskan kepada kita takdir kita tuh apa gitu dalam kehidupan ini. Tapi kita memang diminta untuk berusaha gitu. Makanya itu masuk ke dalam tingkatan iman kita gitu. Iman kita sejauh mana gitu untuk mempercayai mengenai kode dan kodar.
Karena walaupun kita sudah berusaha segala macam, ya Allah juga yang punya takdirnya seperti apa, dan di qadar dan qadar juga kan sudah pasti tuh jodoh, mati, terus ya rizki sudah ada semua di situ gitu. Jadi kalau dibilang apakah bisa dirubah, takdir itu tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa mengusahakan, dalam arti ya kita harus tetap berusaha gitu. Terima kasih Mas Doni. Mas Doni, terima kasih. Sama-sama Mas. Ya, Terima kasih dilanjut juga Mas jawabannya. Ulin untuk menjawab pertanyaan ketiga dari Mas Fikri. Mas Fikri ini apa, SI atau apa Mas Fikri? TI, Pak. Oh, TI kelompok berapa Mas? TI kelompok 6. Kelompok 6. Wah, kayaknya kompakan sama Mas Doni ya. Baik, silakan Mas Ulin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fikri yang soalnya yang dimaksud budak wanita telah melahirkan tuannya. Jadi menurut saya ada dua makna di sini. Yang pertama yaitu di Arab kan banyak tuh budak wanita yang dibeli oleh orang kaya, dan budaknya itu melahirkan seorang anak. Mungkin itu yang satu. Dan makna yang kedua itu ulama menjelaskan bahwasannya kalimat budak wanita melahirkan tuannya itu adalah kalimat kiasan. Ulama ada yang menjelaskan begitu. Maknanya yakni ketika orang-orang sudah tak lagi berbakti kepada ibunya, tidak menghormati ibunya, tidak memuliakan ibunya. Itu makna yang kedua. Nah, kalau makna yang kedua mungkin kalau zaman sekarang mah memang sudah banyak. Kalau yang makna pertama mungkin itu zaman dulu lah yang masih tenar-tenar. Kalau zaman sekarang kayaknya udah mulai enggak. Mungkin itu menurut saya jawaban. Terima kasih Mas Ulin, Mas Ridwan, Mas Fahrur. Demikian jawaban dari kami rekan-rekan semua. Mungkin kita buka sesi kedua. Dari Ahwat belum ada nih Pak, bertanya Pak dari Ahwat. Ya, dari Ahwat silakan. Silakan Ya, dari Ahwat. Apa Fauzia. tingkatannya sudah sampai ihsan semua nih kayaknya Ahwat nih. Makanya nggak perlu bertanya nih. Silakan Ahwat. Kalau yang sesi kedua ini boleh, nggak apa-apa. Agak sedikit umum ataupun keluar dari tema yang kita bincangkan, nggak apa-apa. Silakan. Mungkin di lain sisi ada teman-teman yang lebih paham dari saya juga nggak apa-apa, nanti bisa sumbang sih jawabannya, bisa menyumbangkan jawaban ataupun sanggahan gitu. Jadi saya tidak mau yang namanya sesi tanya jawab ini hanya dua arah ya, maksudnya dari yang menjawab itu kelompok, kemudian yang bertanya itu teman-teman yang lain selain kelompok satu gitu. Jadi kita dari segala arah gitu, multi direction. Jadi teman-teman yang ingin menambahkan nggak apa-apa, yang ingin menyanggah juga nggak apa-apa. Pak, saya punya pandangan lain terhadap ini Pak. Oke, silakan. Pak, saya punya jawaban lain mungkin ataupun ingin menambahkan jawaban dari teman-teman kelompok satu. Monggo, silakan. Monggo Pak Soleh, sepertinya sudah ini mau menambahkan, atau Mas Gus siapa tadi itu? Mas Gus Eza biasanya tuh yang ini yang mau menambahkan. Atau Pak Fajar. Monggo Pak. Silakan. Saya sedikit menambahkan tentang tadi ya, Pak, zakat itu ya. Terkait tentang zakat yang tadi ditanyakan oleh siapa Pak Soleh ya. Sebetulnya kalau kita ikut ke dalam mazhab Syafi'i yang kita ikuti, itu mazhab Syafi'i itu menggunakan bahan pokok gitu, menggunakan bahan pokok.
bahan pokok dari setiap negara. Makanya disitulah letak kefleksibelan Islam itu di situ. Jadi Islam itu tidak jumud, Islam itu tidak kaku ya. Islam tidak kaku. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang Indonesia ini zakatnya itu dengan gandum ataupun dengan daging, karena daging dan gandum ataupun bahan dari roti itu adalah bahan pokok dari selain negara kita gitu kan. Sedangkan bahan pokok kita adalah beras gitu. Ataupun ubi. Dulu kan orang sebelum pakai beras ada yang makan pakai ubi gitu kan. Pakai apa lagi selain ubi itu. Banyak lah ya. Jadi itu bisa juga dijadikan sebagai yang namanya pemberian dari zakat itu. Seperti tadi yang ditanyakan sama Pak Soleh, ini zakat fitrah maksudnya ya? Iya Pak Soleh ya? Zakat fitrah ya maksudnya ya kan? Iya. Karena zakat ini banyak, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Tapi sekarang orang ini banyak lebih zakat mall. Jadi ngasih uangnya itu ke mall, bukan ke zakat mall, bukan zakat mal ya. Nah, kalau kita lihat tadi, ya memang seperti itu ukurannya. Jadi sebetulnya pakai uang itu mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Tetapi di setiap negara itu pasti dia ada majelis fatwa ya. Di setiap negara itu pasti ada yang namanya badan hukumnya ataupun sebuah lembaga yang dijadikan sebagai role model ataupun sebagai rujukan kita menanyakan tentang hukum-hukum Islam. Di Indonesia ini ada yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa tahun 70-an itu kita tidak apa-apa menggunakan yang namanya uang untuk memberikan zakat fitrah. Disesuaikan dengan setiap harga per liternya itu. Nah, gitu. Nanti kalaupun ada sisa dari pemberiannya, sisa dari pemberian misalkan dikenakan yang namanya uang itu 30.000, digenapkan 30.000. Tapi sebetulnya yang wajib diberikan hanya 27.000 saja. Maka 3.000-nya itu nanti akan menjadi sedekah gitu. Akan menjadi sedekah kalau ada sisa dari situ. Jadi zakat fitrah itu jangan sampai kurang, lebih nggak apa-apa. Gitu ya. Jangan sampai kurang, lebih nggak apa-apa. Lebihnya itu nanti akan menjadi sedekah kita bagi orang fakir miskin. Sekarang ini yang sedang rame ini tentang zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya online. Sekarang kan sudah maju kan, ataupun serba online segala macamnya kan gitu. Bagaimana Pak terkait tentang zakat yang online itu? Jadi kita kan zakat itu kan biasanya ada kita ke amil zakatnya ke masjid misalkan katakan. Ketika kita ingin ngasihnya offline itu ataupun secara langsung hand by hand, itu biasanya dibacakan akadnya, kita bersalaman, kemudian kita didoakan kan, biasanya gitu kan. Nah ini bagaimana Pak hukumnya terkait tentang zakat itu yang diserahkan online, ditransfer aja gitu. Gitu. Dalam pendapat saya ini saya melihat juga pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi itu salah satu ulama dari Mesir, pernah datang ke Indonesia juga, pernah datang ke pondok saya, ke Gontor itu. Dan itu ulama yang betul-betul mungkin lah, ataupun dia termasuk yang digemari oleh ahlu sunnah wal jamaah, ataupun khususnya orang Indonesia, karena Indonesia sama Mesir ini memiliki kesamaan di dalam pola pikir berislam gitu. Yang pertama mazhab Syafi'i, di Mesir itu Syafi'i. Kita Syafi'i. Kemudian keluasan di dalam berpikir secara fikihnya. Jadi fikihnya itu kita hampir sama dengan Mesir, tidak terlalu yang namanya mengekang gitu. Jadi banyak keluasan-keluasan di dalam fikih tadi. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi itu nggak apa-apa memberikan zakat secara online. Yang jelas di dalam zakat itu menurut beliau ada muzaki yang memberikan zakat, kemudian ada juga harta yang diberikan itu ya. Jadi syaratnya 3. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menerima zakatnya gitu. Jadi orang yang memberikan zakat, kemudian hartanya ataupun berasnya itu ataupun uangnya itu sama orang yang menerima. Itu 3 syarat utamanya. Adapun yang namanya doa, kemudian bersalaman, itu hanya penambahan, tahsiniyat saja. Hanya penambahan-penambahan saja, dan itu baik dilakukan, mubah saja hukumnya. Gitu. Jadi bagaimana nanti mengakali yang zakat online itu? Maka kan biasanya kita ada deskripsi ketika yang namanya mentransfer uang. Ataupun kita bisa menelepon amil zakatnya kan. Bisa diucapkan akadnya ataupun juga secara lisan ataupun tulisan tadi. Gitu. Saya memberikan zakat ini kepada amil masjid, amil zakat Masjid Baitur Rahim katakan. Kemudian dengan anak saya, istri saya, dan juga diri saya sendiri,
sekian 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 gitu. Nanti bisa juga ketika telepon itu didoakan langsung oleh amilnya, gitu ya. Tetapi catatan saya, ketika yang namanya zakat fitrah itu bisa diberikan secara langsung, itu lebih baik, lebih afdol. Bahkan lebih afdolnya kita yang memberikan langsung kepada fakir miskinnya gitu, fakir miskinnya. Ya dengan uang itu biasanya memang melihat keadaan, kadang orang yang asnaf yang golongan-golongan yang mendapatkan zakat itu, mereka saking banyaknya yang ngasih beras, itu numpuk di rumah gitu, ya kan. Di beras itu numpuk saking banyaknya. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan urgen oleh mereka itu bukan hanya beras gitu. Uang pun mereka butuh, uang pun mereka perlu. Maka itulah salah satu kenapa zakat fitrah itu banyak juga yang menggunakan uang gitu. Karena itu langsung bisa ditukar dengan yang namanya bahan sembako ataupun bahan-bahan yang lain sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Adapun zakat yang lainnya selain zakat fitrah itu nanti akan ada pembahasannya sesuai dengan nisab-nisabnya. Gitu. Nah, tadi tentang kodo dan kodar. Saya nanya kepada teman-teman semua, yang bisa diubah itu kodo atau kodar? Yang bisa diubah ataupun yang bisa kita ikhtiarkan gitu. Kodar, Jadi Pak. kodar ya. Ya. Kodar apa kodo? Ayo. Kodar, Pak. Kodar. Jadi yang namanya kodar itu adalah takdir dan ketetapan yang belum terjadi gitu ya. Itu diantaranya jodoh, rizki, kemudian maut. Nah, yang bisa diubah itu adalah kodo. Nah, kodo itu bisa dicampuri dengan campur tangan manusia. Gitu. Jadi sebetulnya secara kodar kita sudah ditakdirkan menjadi yang namanya manusia, lelaki katakan gitu, lelaki. Itu sudah kodar Allah, sudah ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz seperti itu. Kita tidak bisa merequest kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada ibu kita dilahirkan sebagai orang perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Itu sudah ketetapan Allah. Dan yang namanya mati itu kodar juga. Jadi mati sudah sebuah menjadi keniscayaan. Itu sudah kodar. Kita mati di umur sekian misalkan. Di umur 63 tahun gitu misalkan. Tapi keadaan mati kita gitu ya, kondisi kita meninggal itu masih bisa senantiasa berubah dengan sebab dan akibat yang kita lakukan. Gitu. Bisa jadi Allah menetapkan kita meninggal di umur ke-63 tahun. Tapi kan kita tidak tahu kondisi kita bagaimana ketika meninggal. Apakah mungkin dalam keadaan buruk, naudzubillah kan seperti itu. Ataupun mungkin meninggal dalam keadaan sujud di masjid, ataupun mungkin dalam keadaan yang dihinakan oleh Allah. Kan gitu. Itu jadi masih bisa tarik ulur gitu, masih bisa tarik ulur karena ada hal-hal yang bersifat kausalitas sebab akibat yang kita lakukan. Gitu, ya kan? Boleh jadi seharusnya kita meninggal di sini, tetapi karena kita ada hal yang mendesak untuk datang ke suatu tempat, akhirnya kita meninggal di sana. Tapi tetap di umur 63 tadi. Gitu. Jadi yang bisa diubah ini adalah kodonya. Nah, maka kodo itu adalah ada af'alullah, ada af'alul ibad di situ. Af'alullah ini adalah perbuatan Allah, ada perbuatan Allah di situ. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengubahnya. Untuk bisa mengubahnya tadi. Itu qada ya. Kalau qadar itu yang sudah menjadi ketetapan dan tidak bisa diubah tadi gitu. Maka dia senantiasa berdampingan antara qada dan qadar. Qada dan qadar seperti itu. Senantiasa berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait tentang budak wanita yang melahirkan tuannya. Ini di dalam sebuah tafsir yang biasa banyak dibaca oleh teman-teman, oleh para orang-orang muslim di Indonesia ini ada tafsir Ibnu Katsir, ataupun juga hadis-hadis yang dikarang oleh sebagian ulama dalam Islam itu. Salah satu penjelasan dari ini adalah karena saking banyaknya ketika itu tuan yang menzinahi ataupun menyetubuhi hamba sahayanya yang perempuan gitu. Jadi dari bayi yang dikandung oleh si budak tadi itu adalah anak dari tuannya gitu maksudnya. Anak dari tuannya itu. Makanya kan
si anak tadi, dia ketika lahir nanti hukumnya bukan budak, tapi manusia bebas. Gitu. Manusia bebas. Karena kenapa? Karena keturunannya kuat kepada ayahnya. Ayahnya bukan seorang hamba sahaya, gitu. Bukan seorang hamba sahaya, tapi melainkan orang yang bebas. Gitu. Ini salah satu pentakwilan yang saya pahami ya, Tapi kita harus tahu bahwasanya Islam itu telah banyak sekali memberikan solusi di dalam syariat. Dalam syariat Islam itu, ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka solusi tersebut adalah membebaskan budak. Salah satu contoh. Jadi Islam ini sebetulnya menolak yang namanya slavery ya, kalau bahasa Inggrisnya slavery, perbudakan itu sendiri. Gitu. Perbudakan itu sebenarnya dilarang ataupun tidak dikecam lah oleh Islam itu sendiri. Gitu. Makanya banyak sekali solusi di dalam agama Islam yang dia itu membebaskan budak. Fakku raqabah namanya dalam Al-Quran itu, fakku raqabah. Contohnya ketika kita, mohon maaf ya, ketika bulan Ramadan kita berhubungan suami istri siang, kita kan batal itu. Itu yang pertama kali hukumannya adalah membebaskan budak. Gitu. Tapi masalahnya zaman sekarang ini kita tidak ada perbudakan lagi, ya kan? Sudah tidak relevan lagi. Maka turunlah yang kedua, jadi ada 3 hukuman. Kalau tidak bisa membebaskan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini Pak Soleh nih kuat nggak nih puasa 2 bulan berturut-turut ini? Atau Pak Agus? Ya kan? Bisa langsung slim fit badannya. Jangan dilakukan, berat. Kan ini dendanya, sanksinya berat ini. Ini teman-teman yang masih jomblo ya mohon maaf ya, yang masih single ya. Jadi kalau bisa yang sudah bersuami, pilih malam lah gitu ya. Pilih malam yang aman. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita tidak bisa untuk melaksanakan yang kedua tadi, puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain, maka yang ketiga kita pilih. Ini biasanya yang relevan, yang ketiga ini. Memberikan 60 makan anak fakir miskin ataupun orang miskin. 60 porsi makan. Nah, itu insya Allah kalau itu bisa ya. Walaupun langsung jebol kantong kan. Jadi itulah solusi di dalam Islam itu banyak menghadirkan untuk pembebasan budak. Itu saya kasih hanya satu contoh saja gitu. Oke ya, jadi teman-teman silakan yang ingin bertanya gitu ya. Jadi Mas Fajar masih ingin bertanya tadi Pak. Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Ya, silakan. Mas Fajar. Mana Mas Fajar? Mas Fajar. Atau ahwatnya belum ada yang bertanya. Mbak Nurul, Mbak Ana, siapa Mbak Salsa, Mbak Alisa, siapa lagi? Mbak Dinda, Mbak Nadia, Mas Raka, Mas Singgi, Mas Jian. Oh, di chat ya. Untuk ambil zakat, orang mampu atau tidak mampu, itu dapat bagian seperti imbalan, seperti itu tidak ya? Maksudnya gimana? Mau tanya untuk ambil zakat. Oke, kita tampung. Ada lagi nggak pertanyaan? Mas Fahrul bisa disiapkan, Mas Fahrul. Yang ahwatnya belum ada nih Pak, suaranya nih. Ahwatnya mana nih? Ahwatnya. Apa ini ya Pak? Apa perlu ditunjuk? Karena ini Pak, ahwatnya ini berarti solehah semua Pak. Ini sama laki-laki semua nih. Ini calon-calon solehah semua ini. Ayo monggo ahwatnya. Istri solehah. Istri solehah. Monggo ahwatnya. Pak Soleh jangan tanya lagi, sudah siap-siap bertanya aja.
Ya silakan Mas Fahrul, dijawab Mas Fahrul. Mungkin satu pertanyaan dari Mas Fajar. Mas Fajar dari mana? Kelas apa? Kelompok berapa? Dari Jogja. Oh dari Jogja. Kelompok Prodi apa Mas? Maaf Mas, jurusan apa Mas? TI. TI. Kelompok berapa Mas? Bentar, lupa. Lupa. Oke. Bentar. Tak bukain. Ya. Kalau nggak salah tuh 5. Rating. Ya. Bentar. Mana ya? Kelas mana? Saya di nomor kelompok 8. Masih lama ya. Iya. Luar biasa. Tapi nyaring pertanyaan. Ya, baik Mas Fahrul. Silakan Mas Fahrul menjawab. Terima kasih. Baik, saya akan coba jawab pertanyaannya. Kalau salah mohon maaf. Jadi yang berhak menerima zakat itu menurut saya ada 8. Yang pertama itu al-fuqara. Al-fuqara itu orang fakir, orang melarat. Itu orang yang sengsara hidupnya. Jadi dia memiliki harta atau tenaga buat nutupin kebutuhannya sama keluarganya. Tuh. Yang kedua itu ada al-masakin. Al-masakin itu orang miskin yang berlainan dengan orang fakir. Dia nggak melarat, tidak melarat, tapi punya penghasilan pekerja tetap dalam keadaan kekurangan ya, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya itu. Yang ketiga itu ada al-amilin. Al-amilin itu amil zakat atau panitia zakat yang dipilih imam buat ngumpulin atau ngebagiin zakat ke golongan-golongan yang berhak. Terus yang keempat itu ada mualaf. Mualaf itu orang yang baru masuk Islam, ya belum mantap lah imannya, bisa dibilang. Itu ada 3 bagian. Orang yang masuk ke Islam itu masih bimbang ya artinya, maka harus didekati dengan cara diberikan kepadanya bantuan berupa zakat gitu. Yang kelima itu ada zurikab, yaitu hamba sahaya, budak lah bisa dibilang, yang ingin memberkatkan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Yang keenam itu ada al-gharim, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang ini sih sebenarnya pantas dibantu dengan memberikan zakat walaupun utang pribadi ya. Yang ketujuh ada fisabilillah atau al-mujahidin. Fisabilillah yang berjuang di jalan Allah tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Yang kedelapan itu ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang sedang dalam perjalanan, bukan bertujuan maksiat ya, cuma mengalami kesulitan. Ya, kalau menurut saya itu ada 8 itu yang tadi saya sebutin. Kalau misalnya kurang mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahrul. Mungkin yang lain ingin menambahkan, Pak Soleh atau siapa? Mas Fajar sendiri mungkin ingin menambahkan. Itu di chat ada itu Pak Agus. Iya Pak. Biar ini dulu, udah cukup. Mas Fajar udah cukup ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Nadia nih. Wah, ahwat pertama nih Pak. Harus dapat poin nih dari Bapak nih Pak. Berani bertanya nih Pak. Ya pertanyaannya, contoh zakat profesi itu apa gitu. Nggak termasuk perhitungannya kan Mbak ya, hanya contohnya aja. Mbak Nadia dari mana Mbak Nadia? SI, TI? SI.
SI kelompok berapa Mbak? 2. Kelompok 2, baik, terima kasih. Mungkin Mas Ridwan bisa bantu jawab, silakan Mas Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia, yaitu tentang zakat profesi. Zakat profesi memang belum familiar dalam khasanah keilmuan Islam klasik, maka dari itu hasil profesi dikategorikan sebagai harta wajib zakat berdasarkan kias atau atas kemiripan syabah telah berkarakteristik harta zakat yang telah ada, yakni model memperoleh harta penghasilan atau profesi mirip dengan hasil panen, sehingga harta yang dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab. Misal 665 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras, dan waktu pengeluaran zakatnya setiap kali panen. Jadi setiap kali panen harta atau hasil dari profesi dia sebagai petani harus dikeluarkan sebagai zakat. Yang kedua, model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta atau simpanan atau kekayaan berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan. Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya. Misal dia gaji per bulan 5 juta rupiah, yaitu nisabnya 522 kg beras yang seharga 7.000 relatif, maka sekitar 3.653. Rumus zakatnya 3,5% dikali besar gaji per bulan. Zakat yang harus ditunaikan sebesar 125.000. Zakat profesi juga diakumulasikan dalam 1 tahun. Cara jumlah pendapatan gaji, berikut bonusnya dan lainnya dikalikan 1 tahun. Kemudian apabila hasil mencapai nisab atau batasan, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%. Jadi 5 juta per bulan dikali 13 hasilnya 65 juta. Jumlah zakat adalah 65 juta dikali 2,5% hasilnya 1.625.000. Itu dalam zakat per tahun dari gaji yang dia peroleh sebesar 5 juta. Mungkin sampai di situ penjelasannya. Bila kurang jelas atau yang kurang paham bisa dijelaskan kembali oleh Pak dosen, Pak Akbar. Mungkin dari saya bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah, tidak berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Fahmi ingin menambahkan. Ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin terakhir ya Pak, 2 pertanyaan nih. Atau masih terus lanjut? Atau nanti Bapak ada penutup? Cukup ya? Kayaknya cukup 2 itu. Oke rekan-rekan, 2 pertanyaan terakhir cukup ya. Untuk yang bertanya lagi. Gimana Pak? Mau Bapak tambahkan dulu atau kita beralih ke pertanyaan berikutnya dulu? Mungkin saya menambahkan sedikit tadi tentang zakat itu ya. Jadi zakat profesi itu ada yang mengatakan 2,5%, ada yang mengatakan 3,5% tadi gitu. Jatuhnya kalau dia 2,5% itu maka jadi kita berbicara zakat ada nisab ya. Ada nisab. Nisab itu adalah batasan ketika seseorang itu sampai pada batas nisabnya dia wajib zakat. Kalau tidak sampai nisab maka tidak wajib zakat gitu. Contoh nisab yang ada pada zakat profesi itu sekitar
4,2 juta. 4,2 juta. Itu dihitung per bulan ya, dihitung per bulan. Itu ketika kita kalikan tadi, kalau tadi saya dengar dari Mas Ridwan itu kan, dengan beras yang seharga 7.500 ya, 7.500. Tapi ukuran beras itu dilihat kepada beras yang sehari-hari kita pakai gitu. Kalau kita pakai yang sehari-hari pakai beras yang 10.000 per liternya, maka ngukurnya pakai yang itu. Gitu. Ngukurnya pakai beras yang biasa kita makan. Ketemulah di angka nisabnya 1 bulan katakan 4 juta ataupun 4,5 juta gitu. Seandainya gaji kita per bulan belum sampai 4,5 juta, maka kita belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Jadi zakat mal ataupun zakat harta, zakat profesi, zakat pertanian itu kalau kita belum sampai yang namanya nisabnya, maka kita tidak diwajibkan yang namanya untuk memberikan zakat tadi gitu. Ya, tapi kalau teman-teman mungkin yang per bulannya sudah di atas itu, maka 2,5% dari setiap gaji per bulan itu harus dizakatkan. Katakan sebulannya saya berarti harus wajib zakat sekitar 70.000 Pak. Nah gitu. Maka tinggal dikalikan saja 70.000 dikalikan 12 bulan nanti. Itu berapa ketemunya nanti kan di situ. Jadi bisa nanti dibayar per tahun atau bisa dibayar per bulan. Tuh. Ketika nisabnya sudah masuk ataupun sudah sampai. Jadi kita harus tahu nisabnya dulu gitu. Nanti bisa dicari di internet. Nisab itu apa sih? Nah, gitu. Oke Pak, kalau tips gini bisa nggak Pak dibenarkan Pak? Misal kita kan 1 bulan punya penghasilan gitu kan ya, 2,5%-nya kita memang wajib dizakatkan atau dibersihkan lah harta kita ya. Nah itu kalau kita cicilnya setiap Jumatan bisa nggak Pak? Karena kan kadang kala namanya manusia itu berat 1 bulan tuh. Walaupun hanya misal 300.000, 400.000, kalau ke mall nggak berat. Tapi kalau ke zakat luar biasa beratnya gitu. Itu apakah diperbolehkan kita, artinya bukan mencicil ya, artinya ya karena kan ada momen ya, kadang-kadang orang nggak ada momen agak males juga untuk berzakat gitu kan. Kalau momennya pas Jumatan apakah diperbolehkan gitu, tiap Jumatan kita bagi misalnya 400 kita bagi 4 kan hanya 100.000 misalkan. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Sah-sah saja, asalkan kita niatkannya itu. Jadi niatkan di dalam hatinya itu, saya niatkan ini untuk zakat. Jadi kita udah ketemu angkanya setiap tahun tuh kan. Setiap tahun saya berapa nih. Kemudian nanti dibagi 12, berarti saya sebulan sekali. Nah nanti sebulan itu dibagi 4 lagi gitu kan. Jadi ketemu setiap saya sholat Jumat tuh ngasihnya berapa gitu. Itu bisa juga seperti itu. Asalkan kita jangan sampai salah niatnya. Nanti niatnya bukan untuk sedekah ke masjid ataupun infak ke masjid, tapi niatkan untuk zakat itu tadi. Zakat apa? Zakat profesi ataupun zakat mal tadi. Gitu. Dan ditambahkan satu lagi, ngomong ke takmir masjidnya juga gitu. Pak, ini saya mohon maaf, insya Allah setiap Jumat saya akan memberikan yang namanya zakat fitrah saya melalui kotak amal masjid, gitu. Bisa seperti itu. Nah, kemudian nanti jadi saya tidak melalui takmir masjid, tapi saya masukkannya ke dalam kotak masjid. Bisa juga seperti itu, nggak apa-apa, perbolehkan. Fleksibel sebetulnya. Batasan wajib dalam beriman kepada Allah. Kemudian yang yang selanjutnya yang terakhir, zakat terus kita juga menerima zakat itu hukumnya gimana Pak? Atau kita menerima zakat terus kita pakai juga buat zakat. Kalau kita zakat Sebenarnya tadi sudah terjawab ya iya. Pak oleh Mas Farur ya. Karena kan poin-poin ada 8 tuh yang berhak menerima zakat. Kalau kita merasa tidak berhak menerima ya dipulangin Mas Inggi. Kurang lebih seperti itulah, kalau kita merasa tidak menerima ya dipulangkan. Mungkin Mas Ulin bisa bantu pertanyaan Mbak Nurul, Mas Ulin. Mbak Nurul dari mana Mbak Nurul? Maksudnya SI, TI, dan kelompok berapa? Kelompok 8. Kelompok 8, TI ya? IF. Oh yes, oke. Mas Ulin, silakan Mas Ulin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan Nurul.
yang pertanyaannya batasan wajib dalam beriman kepada Allah. Kalau menurut saya kayaknya nggak ada batasan untuk beriman kepada Allah, karena kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah. Waktu kecil pun sudah diwajibkan untuk beriman kepada Allah. Menurutku begitu. Mungkin begitu saja jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Ulin. Gimana Mbak Nurul atau teman-teman lain ingin menambahkan? Tadi Mas Singgih dari mana Mas Singgih? SI, TI? Kelompok berapa? Oke, gimana Mbak Nurul? Apakah kayaknya Mas Soleh mau menambahkan tuh tapi diem-diem aja, silakan Mas Soleh. Sudah cukup Pak. Kalau saya bertanya boleh Pak Akbar? Saya Boleh, bertanya, nggak apa-apa. boleh ya Pak? Ya, Pertanyaan saya sih gini Pak, kita kan balik lagi ke materi ya Pak. Ada tingkatan Islam, iman, serta ihsan gitu. Secara kasat mata kita bisa nggak sih melihat seseorang tuh sudah sampai dengan tingkatan mana gitu? Secara kasat mata gitu, atau kesehariannya kah, atau seperti apakah gitu? Baik, makasih Pak. Jadi Islam, iman, sama ihsan itu bukan masalah kamu ini masuk dalam golongan mana ataupun level mana. Dia tidak terdikotomi gitu maksudnya. Dia nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi satu kesatuan kalau menurut saya. Jadi ketika kita jadi seorang ulama yang alim, soleh, ahli ibadah, itu nggak bisa kita langsung judge dia, oh ini udah tingkatan ihsan gitu. Itu bukan seperti itu penilaiannya. Oh kamu baru lahir, masih belum balik gitu kan, umur berapa, umur 7 tahun, baru tingkatan Islam aja. Nah gitu. Kemudian itu sudah agak pubertas, sudah agak dewasa sedikit, wah ini udah masuk tingkatan iman nih kayak gini. Bukan gitu cara nilainya. Gitu. Jadi dia ini adalah satu kesatuan gitu. Jadi perwujudan dari Islam itu sendiri, kalau menurut saya. Perwujudan dari Islam itu sendiri adalah Islam, iman, dan ihsan. Gitu. Kalau kita ingin melihat atau mengukur seseorang ini masuk ke dalam ranah yang mana ataupun golongan yang mana, itu tidak bisa gitu. Karena masalah iman apalagi ya, itu pekerjaannya pekerjaan hati gitu. Kita nggak bisa melihat dengan kasat mata ataupun dengan mata telanjang. Tapi di sini jelas di dalam ranah tauhid itu keimanan itu akan bertambah ketika ketaatan itu bertambah juga gitu. Nah, ketika kita menilai ketaatan itu bisa dengan kasat mata tuh. Ya, kita melihat ketaatan kita bisa melihat dengan kasat mata. Mungkin dari segi dia sholatnya gitu kan, ataupun dia berhubungan berinteraksi secara sosial gitu kan. Itu bisa kita nilai ihsannya di situ. Kemudian juga dia turun iman itu tadi kan meningkat ataupun bertambah iman tadi dengan ketakwaan, dengan ketaatan. Nah, ketika turunnya iman itu berbarengan juga dengan seringnya kita, intensitas kita melakukan sebuah kemaksiatan. Itu berarti orang-orang yang ahli maksiat, Pak, itu orang-orang yang imannya turun. Iya, itu orang-orang yang imannya turun gitu. Tapi kadar keimanannya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi kita nggak bisa ada alat mengukur keimanan, secanggih apapun itu alat ukurnya itu tidak bisa yang namanya kita ukur. Yang namanya keimanan seseorang ataupun ihsan seseorang ataupun Islam seseorang juga gitu. Yang jelas ketika kita berbicara Islam, maka kita berbicara 5 hal tadi yang dibicarakan dalam hadis Jibril tadi ya, 5 rukun Islam tadi. Itu identiknya kalau berbicara Islam itu maka al-jawarih allati ta'mal. Jadi organ tubuh kita ataupun tangan kita, kaki kita, pikiran kita, kemudian juga mulut kita itu yang melakukannya. Tapi kalau sudah berbicara iman, maka ini masuknya ke ranah hati gitu. Makanya rukun iman itu kepada Allah, pada kitab, Rasul sampai kepada hari kiamat itu adalah pekerjaan hati gitu. Dan ditegaskan di dalam surat Al-Asr ya, Al-Asr. Ternyata yang namanya keimanan itu tidak cukup juga dan juga keislaman tidak cukup juga, maka harus dibarengi dengan yang namanya ihsan. Gitu, dibarengi dengan yang namanya ihsan, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, kemudian dalam kesabaran itu.
Jadi kita tidak bisa memisahkan ini Islam, oh ente tingkatan Islam, ente tingkatannya baru iman, baru ihsan. Nah, itu semua satu kesatuan. Ibaratnya Islam itu ditopang oleh 3 itu. Gitu. Jadi yang menopang Islam itu adalah 3 itu. Ketika kita sudah berislam, maka kita wajib beriman. Ketika kita sudah beriman, maka kita juga harus menyelaraskan yang namanya ihsan kita. Gitu. Nah, masalahnya ihsan ini hanya hak prerogatif seorang muslim. Gitu, hak prerogatif seorang muslim. Jadi seorang yang non muslim dia tidak dinamakan yang namanya ihsan. Mau dia melakukan hal-hal baik bagaimanapun gitu ya. Tapi masalahnya dia bukan muslim, mungkin dalam sisi negara ya memang dinilai baik kan seperti itu. Tapi dari agama Islam itu adalah haknya orang muslim dikatakan dengan perkataan ihsan tadi. Gitu. Jadi ini satu kesatuan. Ibaratnya kalau koin itu punya 3 sisi, ya itulah 3 sisi itu. Kan koin itu biasanya cuma 2 sisi aja kan. Tapi masalahnya ini dia memiliki 3 sisi yang memiliki satu kesatuan. Jadi ihsan itu adalah finalnya. Jadi finalnya ketika kita sudah berislam dengan baik, beriman dengan baik, maka buktikan dengan ihsan tadi. Berakhlak, kemudian juga memberikan yang namanya berinteraksi sosial dengan baik dengan teman-teman kita ataupun dengan keluarga kita gitu kan. Berbaik berbaik kepada keluarga gitu kan, kepada anak-anak kita gitu kan. Itu banyak hadisnya gitu. La yu'minu ahadukum hatta, tidaklah dikatakan seseorang di antara kalian itu beriman sampai dia itu menghormati tetangganya, kemudian baik terhadap keluarganya, anak dan istrinya gitu kan. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang ada di dalam hadis. Itu jadi Pak Agus ya dan teman-teman yang lainnya. Dan saya terima kasih sekali untuk teman-teman kelompok 1. Walaupun kita pembahasannya mungkin agak sedikit simpel sih sebetulnya, tetapi banyak sekali slot-slot yang terbuka lah, alhamdulillah ya. Dari zakat kita bisa tanya zakat profesi tadi, kemudian juga tentang batasan-batasan iman tadi juga gitu. Dan mudah-mudahan minggu depan bisa dilanjutkan dengan kelompok 2 ya, kelompok 2. Jadi saya minta kelompok 2 minggu depan untuk presentasi pada Rabu malam itu. Mungkin bisa ditutup dulu sama Pak Agus untuk. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya tim kami bisa menyelesaikan tugas agama Islam untuk tugas kelompok pertama, tugas pertama. Semoga pembukaan ini nanti diteruskan oleh kelompok-kelompok lain bisa lebih interaktif. Karena kalau saya lihat ada 7 orang yang bertanya, artinya dari 31 partisipan sekitar 23%, Mbak. Masih berhasil lah, 23% kita interaktif. Terima kasih banyak buat semua rekan-rekan, terutama buat tim kami, Pak Ketua, Pak Ridwan, anggota tim ada Mas Fahrul, ada Mas Ulin, dan saya sendiri Agus MS. Terima kasih dengan mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedepannya nanti saya minta lebih banyak lagi yang bertanya. Jadi tadi itu ya Pak, multi arah gitu. Jangan hanya dari kelompok yang presentasi sama yang bertanya aja. Jadi teman-teman yang dari luar juga bisa memberikan tambahan. Jangan malu-malu gitu. Nanti kan kita memberikan pelurusan klarifikasi gitu. Nanti saya berikan klarifikasi ini dan segala macamnya gitu. Oke ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Ini juga udah hampir jam 9. Kita tutup kelas kita dengan bersama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Malam. Semuanya. Hati-hati Pak. Ini